Apakah lu pikir bisa jadi jawaban untuk timnas kita yang sekarang lagi kekurangan striker? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena dia bukan striker, dia adalah winger. Ini adalah penjelasan dan juga video yang agak lama mengenai analisis Luke Vickery. Jadi kalau kalian mau percepat videonya atau kalian langsung skip ke menit sekian untuk langsung kesimpulannya, silahkan. Jadi udah keluar beritanya kalau Pak Sumarji ini mengkonfirmasi mengenai proses naturalisasi dari Luke Vickery. Juga dari Luke Vickery-nya sendiri sudah sempat ngomong kalau dia udah komunikasi dengan John Hartman dan juga dia tertarik sama timnas Indonesia. Ini adalah biodata singkat dari Luke Vickery yang dilansir dari Garuda's Got Talent. Ini adalah data yang sudah dikumpulkan. Dia kebanyakan posisi di right wing, left wing, juga sampai beberapa kali di striker. Dan juga tingginya lumayan 183. Dia lahir di Hawaii dan sekarang umurnya masih 25 tahun. Sama di transfermarket.com juga di sini Luke Vickery main posisinya adalah di right winger, sementara dia juga bisa di left winger dan juga di center forward. Jadi dia ini main di MacArthur Bulls FC kalau nggak salah namanya, dan juga MacArthur Bulls FC ini juga main di kompetisi yang sama kayak Persib Bandung, yaitu di SCL2. Nah, Luke Vickery ini dia itu udah beberapa kali jadi starter, dia sempat banyak dapat menit bermain, dan itu kenapa mungkin dia punya performance yang selalu naik. Jadi menurut gue sendiri dia itu adalah seorang winger tradisional yang dimana dia bisa sprinting, dia juga bisa ngelawatin pemain lawannya, dia juga bisa cut inside dan juga shooting dari jarak jauh. Dan dimana itu adalah salah satu atribut paling utama dari Luke Vickery ini. Contohnya nih waktu dia lawan Adelaide, ini dia di sini yang gue linkerin ini dia terima bola waktu dia di posisi kanan, terus akhirnya dia ngegocek lawannya, dia sempat ngelawatin lawannya. Dan di sini dia dapat satu space untuk shooting, meskipun sayangnya shootingnya ini masih bisa ditepis sama kiper lawan nih, tapi ini udah salah satu atribut khusus dia di mana dia bisa langsung shooting dari angle yang cukup sempit di sini. Oke. Selain itu sebenarnya positional awareness dia itu udah lumayan bagus. Di sini dia mau ngisi ruang yang ditinggalin sama striker utama dari MacArthur. Dia mau cut inside di sini. Selain itu dia juga udah bisa ngisi untuk half space. Di sini juga dia bisa terima bola dari temennya, yang dimana pada akhirnya dia bisa ngegocek satu lawannya yang warna putih ini, dan dia bisa nyekor dari luar kotak penalti. Waktu dia ngelawan Adelaide, dia bisa ngegocek musuhnya, yang dimana akhirnya dia bisa sprint, lolos, dan juga akhirnya dia bisa kasih crossing ke temennya yang di sini yang bisa ngegolin. Ini nih, yang ini nih. Nah, pemain yang golin tadi tuh. Lagi soal cut inside, dimana dia di sini itu dia bisa dapat terima bola, yang dimana akhirnya dia bisa shooting dari sini untuk akhirnya dia mencetak skor untuk MacArthur menit 36. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal striker timnas itu, John Hartman sepertinya dia pengen striker kita itu jadi striker yang target man aja, nomor 9 yang bisa pantulin bola ke temannya, ke dua striker yang lain yang ada di samping kiri atau kanannya, dan juga bisa tahan bola di depan. Jadi butuh fisikal yang lebih bagus. Sementara menurut gua sendiri Vickery ini belum terlalu kelihatan nih untuk fisiknya kayak gimana untuk ditaruh di posisi nomor 9. Tapi menurut gue sendiri Luke Vickery ini bisa jadi salah satu opsi yang sangat bagus untuk timnas kita, untuk John Hartman, dimana dia bisa ditaruh di 3-4-3 di sebelah kanannya striker utama, dimana nanti dia bisa jadi winger biasa, winger tradisional, bisa cut inside dan juga masuk di half space, atau bisa langsung shooting dari luar kotak penalti, yang dimana itu jadi salah satu spesialisme dari dia. Oke, kesimpulannya aja, di Luke Vickery ini bukan tipikal striker nomor 9 menurut gua, tapi dia lebih ke winger kanan. Dia bisa jadi winger tradisional di sebelah kanan, bisa cut inside, juga dia bisa masuk half space tergantung permintaan pelatih kayak apa, dan dia juga bisa shooting dari luar kotak penalti. Jadi alih-alih atau daripada dia ditaruh di nomor 9, lebih baik dia ditaruh di sebelah kanannya nomor 9, mana dia nanti bisa malah membantu striker kita, entah oleh Romani, Ramadan Sananta, atau mungkin striker yang lain nanti, dimana nanti dia juga bisa provide crossingan yang bagus. Belum lagi di timnas kita itu opsi di sebelah kanan itu nggak banyak, mulai dari backnya dan juga strikernya kurang banyak nih. Jadi kalau ada dia itu bisa jadi salah satu opsi yang bagus. Kalau Kevin Dix harus ditaruh di wingback kanan, dia bisa lebih maju lagi daripada kita harus mengorbankan Kevin Dix yang dimana menurut gua sendiri secara ofensif nggak terlalu maksimal. Luke Vickery sendiri pun sebenarnya kalau di MacArthur ini banyak banget menit bermainnya. Dia sering starter, ataupun kalau dia harus dari bench itu dia dapat menit bermainnya tuh sekitar 20-an menit biasanya. Dan gua harap dia bisa dapat musim yang banyak tuh di A-League ya, meskipun Liga Indonesia kita ini lagi berkembang banget, udah mulai kompetitif, banyak pemain asing yang masuk, dimana kualitasnya juga bagus. Gue sendiri gue harap Luke Vickery ini bisa tetap di A-League, tetap bisa bersaing di sana, karena ya mau nggak mau kita harus akui Liga Indonesia ini masih belum seberapa kalau dibandingin sama Liga Australia. Gue harapannya sih untuk proses naturalisasinya bisa berjalan dengan lancar, karena beliau ini, Luke Vickery ini, bisa jadi opsi yang sangat bagus dan bisa jadi masa depan buat timnas kita. Apalagi di posisi kanan ini nggak terlalu banyak yang ngisi kayak gitu. Jadi gue harap
semuanya bisa berjalan lancar. Coba kalian taruh di kolom komentar gimana pendapat kalian, apakah kalian setuju atau mungkin kalian punya pendapat lain nih soal Leo Valkyrie. Oke? See you.